الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهو أعظم النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنان، وأشهد أن محمدا أرسله الله للعرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن يجاهدون إلى آخر الزمان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Sadaqallahul Azim. Masyarul muslimin, jamaah Jumat Masjid Asy-Syubban, adanallah wa iyyakum ajma'in. Dalam kesempatan Jumat ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan judul sikap muraqabah. Diambil dari akar kata raqaba yuraqibu muraqabatan, yang diartikan sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi khalifah, setelah bertahun-tahun di Madinah ada rasa rindu, ada rasa kangen, pengen melihat perkembangan kota Makkah. Sebagai kepala negara, Amirul Mukminin berangkat dari Madinah menuju Makkah, didampingi seorang ajudan yang setia, Abdullah bin Dinar. Bayangkan seorang presiden, kepala negara, berangkat dari Madinah ke Mekah, nggak pakai pengawalan ketat, hanya satu orang ajudan yang setia, Abdullah bin Dinar, naik unta. Di tengah perjalanan melihat ada seorang anak gembala, kulitnya hitam, statusnya budak. Lalu didekati oleh Umar bin Khattab, "Ya gulam, wahai bocah, aku lihat kamu menggembala kambing banyak banget, ada 70 ekor. Bagaimana kalau satu ekor kau berikan padaku, aku bayar dengan harga yang mahal?" Si gulam ini menjawab, "Mohon maaf Tuan, saya ini cuman ngangon, cuman diberi amanat. 70 ekor kambing ini semuanya milik bos saya." Umar bin Khattab masih memancing lagi. Gampang urusan itu. Nanti sore kau giring ke kandang, dihitung satu-satu. Kalau bos bilang, "Kenapa jumlahnya 70 kurang 1?" Tinggal kamu bilang saja, "Tadi siang diterkam serigala, mati," selesai. Kamu tetap tidak dipecat sebagai pengaman wedus. Dari saya kamu dapat bayaran duit yang besar karena harganya mahal. Tapi apa kata si gulam? "Wahai Tuan, walaupun bos saya tidak melihat, saya diajak kolusi, diajak bohong untuk menjual satu ekor dengan harga yang mahal. Tidak ada yang melihat kecuali kita berempat mata. Tapi ingat Tuan, Allah Maha melihat." Amirul Mukminin sebagai kepala negara gemetar nih. Sungguh baru ini ada anak muda, imannya kuat, jujur. Diajak bohong, diajak kolusi,
benar-benar mantap imannya. Gemetar dadanya Umar bin Khattab sebagai kepala negara dan bangga punya warga keimanannya begitu prima seperti ini. Kalau nggak banyak panjang alat, saya bilang kalau ngantarkan aku di mana rumah bos? Di sana tuan, di kampung sebelah. Kita nyampe di kampung sebelah, bertemu dengan bosnya. Bos, ini permangan gembala kamu yang statusnya budak akan aku beli. Setelah transaksi, kalau dibayar dengan tunai, dan Umar mengatakan pada si Gulam, hei Gulam, dengan sebab kejujuranmu pada hari ini, status budakmu telah kubayar, kau jadi orang yang merdeka. Aku doakan kata Umar bin Khattab, kelak di akhirat Allah akan membebaskan kamu dari sentuhan api neraka. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mencari figur-figur generasi, mencari sosok-sosok orang-orang yang seperti ini susah di zaman sekarang. Orang pintar banyak, terpelajar banyak, intelektual banyak, tapi jadi orang jujur susah. Sekalinya dapat, banyak musuh. Orang benar, orang jujur banyak dimusuhi. Dunia sudah terbalik. Orang lebih banyak berteman kepada kezaliman, pada perilaku yang menyimpang daripada orang-orang yang jujur. Inilah akhir zaman dan kita mengalami masa-masa baik seperti ini. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya menanamkan sikap muraqabah, terutama dari usia dini, SMP, SMA, SMA termasuk. Dari mudah ditanamkan dalam hati yang paling dalam. Inilah fondasi keimanan kepada Allah. Ada sikap muraqabah, hidup merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya masalah muraqabah, Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 dan 219. Alladzi yaraka, dialah Allah yang melihat kamu. Allah lah yang memperhatikan kamu. Hina taqumu, ketika kamu tegak berdiri mendirikan sholat. Kita lagi sholat, semuanya berdiri. Ternyata Allah bukan semata-mata melihat dalam arti lahiriah, sampai kepada bisikan hatinya Allah tahu. Pikiran kita arahnya kemana Allah ngerti. Wa taqallubaka bis-sajidin, dan Allah Maha melihat perubahan hatimu bis-sajidin, di antara orang-orang yang sedang sujud. Artinya sholat kita khusyuk apa tidak? Ibadah kita sudah fokus apa belum kepada Allah? Ya Rabb, Allah melihat kamu, menilai kamu. Dari sini dapat satu sentuhan batin yang sangat bermanfaat. Mari kita merenung. Ketika orang mendirikan amal soleh, ketika orang mendirikan ibadah sholat dalam ayat ini, masih dinilai Allah melihat secara langsung. Apalagi ketika melakukan perbuatan zalim, apalagi ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat. Berbuat baik saja kita dipantau. Hina taqumu, ketika tegak mendirikan sholat, siapa yang pikirannya ngelantur, siapa yang sholatnya kagak khusyuk, siapa sholatnya nggak ikhlas, siapa yang matanya ngantuk. Wa taqallubaka bis-sajidin, Allah mengetahui hati sanubari manusia ketika sholat bis-sajidin, di antara orang-orang yang sedang sujud. Suatu pelajaran yang berharga kalau dari muda kita menanamkan diri di dalam jiwa yang ada sikap muraqabah, maka negeri kita ini akan aman, tentram dan longginal. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi budak itu status yang hina.
Alasannya karena dapat dijual belikan seperti barang. Itu budak bisa dihargai, bisa ditawar, bisa dibawa orang, bisa dijual di pasar. Hina jadi budak. Oleh karena itu, apa bedanya harga diri bangsa dan negara kita yang diperbudak oleh asing dan asing? Ini harus kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Di renungan panjang, kalau kita masih mau diperbudak oleh orang asing, maka lama-lama harga diri bangsa kita menjadi luntur. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah singkat ini, suatu pelajaran yang sangat mahal, satu nilai yang sangat berharga dengan sikap bertobat. Kalau tadi si budak mau berkolusi, terima duitnya berlimpah dengan harga satu kambing yang mahal, lalu dia bawa pulang untuk keluarganya. Karena terkadang tidak terpikir kita dapat duit dari mana, dapat harta dari mana, didapat dengan cara apa? Masuk ke dapur, lalu dimakan bareng. Ada bapak, ada istri, ada anak, ada mantu, ada cucu, bang, dimakan. Kita lihat bagaimana indahnya nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya yang begitu apik dan selektif dalam bab makanan. Ya Sa'du, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, innar rajula, sesungguhnya seseorang, layak berlipat fi jawfihi haraman, yang telah menelan makanan ke dalam perutnya, haraman berupa makanan yang haram, makanan yang makruh dimakan, yang haram dimakan, yang syubhat dimakan, makanan haram masuk ke dalam perut. Apa dampaknya? Kata Rasulullah, fama yutaqabbalu minhu, maka Allah tidak menerima doa minhu dari dirinya arba'ina yawman, selama 40 hari. Bayangkan, sekali perut kita diisi dengan makanan yang haram, kita telan. Iya, kalau saya seorang, tapi di rumah kan banyak. Makan bareng-bareng, kumpul di meja, istri makan, mantu makan, anak-anak makan, cucu ikut makan. Semua di keluarga itu telah makan barang haram. Kata Nabi, ada resiko di sini. Fama yutaqabbalu minhu arba'ina yawman, Allah tidak berkenan terima doanya selama 40 hari, dan itu baru makan satu kali. Bagaimana yang korupsi duitnya miliaran dimakan bertahun-tahun? Masya Allah, lebih ngeri lagi. Maka mudah-mudahan dengan materi khutbah yang singkat ini menjadi pelajaran yang berharga, agar kita menjadi generasi yang berubah, hidup merasa dewasa oleh Allah secara langsung, dan makin selektif dalam bab makanan, agar hati kita bersih, doa kita makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. أقول قولي هذا واستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه